kelompok 6. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang memahami amortisasi dengan mudah. Sebelumnya, perkenalkan saya Cynthia Romawi Simanjuntak dengan ujung NIM 047. Saya Fitriana dengan ujung NIM 055. Saya Roboska Dene Baho dengan ujung NIM 057. Saya Fikri Aziz Ibrahim dengan ujung NIM 053. Saya Daniel Andre Pasaribu dengan ujung NIM 051. Selamat menyaksikan materi dari kami. Sekian, terima kasih. Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah perusahaan itu ngitungin nilai sesuatu yang nggak kelihatan? Kayak ide di balik sebuah software misalnya. Nah, konsepnya itu namanya amortisasi. Mungkin kedengarannya agak ribet ya, tapi tenang. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas sampai Anda benar-benar paham. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini ya. Coba bayangin, ada perusahaan punya aset yang nggak bisa dipegang, nggak bisa disentuh. Contohnya, paten software atau hak cipta sebuah lagu. Gimana cara mereka nyatet aset kayak gitu selama bertahun-tahun masa pakainya? Jawabannya, yaitu tadi, amortisasi. Oke, langsung aja kita bedah. Apa sih sebenarnya amortisasi itu? Gampangnya gini, amortisasi itu adalah cara akuntansi buat nyicil biaya aset tak berwujud selama masa pakainya. Ada dua kata kunci di sini yang penting banget, bertahap dan aset tak berwujud. Jadi, intinya, perusahaan itu nggak langsung ngebebanin semua biayanya di awal, tapi biayanya disebar sedikit-sedikit selama aset itu masih ngasih keuntungan. Nah, dari tadi kan kita ngomongin aset tidak berwujud terus ya. Emang apa sih itu? Biar lebih jelas, yuk kita lihat contoh-contohnya. Ini dia nih yang seru. Aset-aset ini tuh sebenarnya ada di sekitar kita loh. Coba deh pikirin, hak cipta film yang baru Anda tonton, paten buat penemuan canggih, lisensi buat buka franchise kopi favorit Anda, atau bahkan software yang ada di HP Anda sekarang. Semuanya ini nilainya gede banget, tapi ya itu nggak ada wujud fisiknya. Oke, jadi kita udah tahu apa itu amortisasi. Sekarang pertanyaan yang lebih penting lagi, kenapa perusahaan harus repot-repot ngelakuin ini? Apa sih tujuannya? Ternyata ada 3 tujuan utamanya. Pertama, biar laporan laba ruginya akurat. Coba bayangin ya, kalau beli paten 100 juta, terus semua biayanya dimasukin di tahun pertama. Wah, laba tahun itu bisa anjlok kan? Padahal patennya bakal ngasilin duit bertahun-tahun. Nah, amortisasi bikin laporannya jadi lebih fair. Kedua, biar kita tahu sisa nilai asetnya dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga, ini penting banget buat manajemen, yaitu untuk merencanakan keuangan di masa depan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian hitung-hitungannya. Jangan takut dulu, rumusnya sebenarnya simpel banget kok. Ini dia rumusnya. Biaya perolehan, gampangnya harga beli asetnya, dikurangin nilai sisa, terus hasilnya dibagi sama umur manfaatnya. Nah, nilai sisa itu apa? Itu perkiraan nilai asetnya di akhir masa pakai. Biasanya sih buat aset tak berwujud kayak gini, nilai sisanya itu 0. Biar gampang, kita pakai contoh nyata ya. Anggap aja ada perusahaan beli hak paten seharga 100 juta rupiah. Paten ini diperkirakan bakal berguna selama, katakanlah 5 tahun. Setelah 5 tahun, nilainya dianggap 0. Oke, sekarang kita coba masukin angka-angka ini ke rumus yang tadi. Dan hasilnya adalah 20 juta rupiah. Nah, angka ini disebut beban amortisasi tahunan. Artinya apa? Artinya selama 5 tahun ke depan, setiap tahun perusahaan akan mencatat biaya 20 juta. Jadi biaya 100 juta yang gede tadi nggak langsung menghantam laporan keuangan di awal, tapi disebar rata. Keren kan? Nah, ternyata konsep yang sama persis ini juga kepake loh buat sesuatu yang mungkin lebih dekat sama kita sehari-hari. Apa itu? Pinjaman. Bedanya di mana? Simple tapi penting. Kalau di aset, amortisasi itu mengurangi nilai aset di pembukuan. Nah, kalau di pinjaman, amortisasi itu mengurangi jumlah utang pokok yang kita punya. Tapi intinya sama persis, sama-sama ada pengurangan nilai secara bertahap. Jadi gini, waktu Anda bayar cicilan, entah itu KPR, mobil, atau pinjaman lain, sebenarnya duit yang Anda bayar itu dipecah jadi 2. Sebagian buat bayar bunga, sebagian lagi buat bayar utang pokoknya. Nah, bagian yang buat bayar utang pokok, yang benar-benar bikin utang Anda berkurang, itulah yang namanya amortisasi pinjaman. Oke, kita udah bahas amortisasi buat aset dan juga buat pinjaman. Jadi, apa sih kesimpulan utamanya? Apa satu hal paling penting yang harus kita bawa pulang dari obrolan ini? Inti dari semuanya adalah ini. Amortisasi itu menjaga laporan keuangan biar tetap seimbang dan realistis.
Itulah kenapa konsep ini jadi dasar banget di dunia akuntansi. Tujuannya cuma satu, ngasih gambaran yang jujur dan akurat tentang kondisi keuangan sebuah entitas dari tahun ke tahun. Nah, sekarang Anda udah ngerti soal amortisasi. Kira-kira ada konsep keuangan lain nggak yang bikin Anda penasaran dan pengen kita bahas? Coba kasih tahu kami ya. Makasih banyak udah menyimak. Sampai ketemu lagi.